Awal mula sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut pomole, dan kemudian sepakat membentuk kerajaan. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Sehingga kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga ke-17. Seiring dengan ramainya aktivitas perdagangan, ancaman-ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Mamole pun sepakat untuk menunjuk Momole Chiko sebagai Kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Chiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Masur Malamo. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudara dari pemilik Kerajaan Ternate, Masur Malamo, yakni Syahjati atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena Kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan akhirnya Ternate dan Tidore pun bersatu untuk melawan Belanda dengan Inggris. Masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi ketika Sultan Babullah berkuasa. Sultan Babullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya. Dan salah satu bukti kejayaannya adalah Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara, Filipina, bahkan sampai ke Kepulauan Mikronesia. Dengan mengusung misi Islamisasi, Sultan Babullah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Maluku. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Sultan Nuku disebut juga dengan The Lord of Fortune. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Masa keruntuhan. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian kembali bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kondisi politik. Uli Lima artinya persekutuan lima negeri yang dipimpin oleh Kerajaan Ternate. Uli Lima terdiri dari Kerajaan Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Uli Siwa atau Persekutuan 9 Negara dipimpin oleh Kerajaan Tidore. Uli Siwa terdiri dari Kerajaan Tidore, Jailolo, Makian, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau di sekitarnya, hingga Papua bagian barat. Spanyol melakukan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Hal ini yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi perang antara kedua kerajaan tersebut.
Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan menjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605. Kondisi ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut yakni tergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Kenapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian tanaman rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Kondisi keagamaan. Ketika didirikan oleh Baap Masyhur Malomo pada 1257 M, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintah Raja marhum 1432 sampai 1486 M. Kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Ternate dan Tidore banyak dipengaruhi oleh para pendatang. Pengaruh Islam juga sangat terasa dengan menjalankan kehidupan bermasyarakat. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Kehidupan budaya rakyat Kerajaan Ternate Tidore meliputi aktivitas perekonomian sehingga tidak banyak menghasilkan kebudayaan. Beberapa hasil budayanya adalah Istana Sultan Ternate dan ritual Kolona Uci Sabea. Warisan atau peninggalan Kerajaan Ternate Tidore. Walaupun sudah lama runtuh, dua kerajaan ini masih mempunyai beberapa peninggalan yang tetap eksis. Di antaranya yaitu yang pertama, Istana Sultan Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini. Yang kedua, Makam Sultan Babaullah. Sultan Babaullah merupakan penguasa ke-24 dari Kerajaan Ternate. Saat ia masih berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga, Kadato Ki. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore, yang lokasinya ada di Kelurahan Sawasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Dan yang keempat, Benteng Tahula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis, sementara Benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada 1610, yang berfungsi untuk mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore.